Terus, nggak apa-apa. Pengalihan saham oleh WPLN berdasarkan KMK 1434 garis miring KMK titik 04 garis miring 1999 tentang pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WPLN selain WUT atas berupa keuntungan dari penjualan saham perseroan terbatas yang sahamnya tidak diperdagangkan di BIY dipotong PPh sebesar 20% dari penghasilan neto yang dimaksud adalah sebesar 25% dari harga jual. Oke. Yang pertama saya bicara mengenai harta dulu ya. Berdasarkan pasal 26, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang dibesar 20%. Jadi gini, yang gampang aja lah Toyota ya. Pasti kan Toyota ada di Jepangnya kan? Bener nggak Zelda? Ya, yang gampang. Nah, Toyota Jepang itu mau jual sahamnya ke Jara orang kaya. Oh, mau beli saham Toyota. Ya. Nah, itu transaksi jual beli saham. Atau bisa juga yang belinya adalah aja Honda, pokoknya Honda di luar negeri. Itu juga kan pengalihan saham di Indonesia. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau harta juga sama. Contoh, pabrik di sini di Toyota yang ada di Karawang, kayak dia mau pindahkan ke Jawa Timur. Berarti kan tanah dan bangunan yang ada di sini dijual kan? Ya, dia akan pindahkan di situ. Gitu. Kalau jual harta, bisa dipahami ya. Ya, kalau harta sih jarang, kebanyakan saham perusahaan yang mereka miliki, bukan harta dari karena harta itu punya keterbatasan, tapi lebih banyak yang terjadi adalah saham. Ya, oke, bisa dipahami. Oke, pusing nggak? Pusing nggak? Kita teori-teori dulu ya, banyak kan sih. Banyak internasional jarang. Ya itu kadang-kadang dari kasus banyaknya sih. Ya, oke. Intan, cepetan, baca Intan. Oke. Untuk yang kelima itu ada perusahaan asuransi luar negeri. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2 dan ayat 3 UU PPH, Menteri Keuangan berwenang menetapkan besar penghasilan neto atas penghasilan berupa premi yang diterima oleh perusahaan asuransi luar negeri. Terhadap penghasil neto tersebut dipotong pajak dengan tarif 20%. Besaran perkiraan penghasilan neto diatur oleh KMK 624 garing KMK titik 04 garing 1994 tentang pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang pertama itu ada atas premi dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, sebesar 50% dari jumlah premi yang dibayar. Kemudian, atas premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi yang berkedudukan di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang sebesar 10% dari jumlah premi yang dibayar. Lalu, atas premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia sebesar 5%. Udah apa atau Oke, lanjut? sebentar satu-satu dulu ya. Kita coba lihat bahwa kita akan coba lihat mengenai PPh pasal 26. PPh pasal 26 itu adalah tarifnya 20%. Ya, ini tarifnya standar 20%. Atas premi yang dibayar tanggung pada anak. 20% itu dari mana?
Tidak semua kali 20%, tapi dari DPP. Atas premi dibayar tanggung pada perusahaan asing di luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, pihak sebesar dari jumlah premi yang dibayar. Nah, ya, besarkan perkiraan penghasilan ini perkiraan penghasilan neto. Jadi kira-kira kalau umpamanya bayarnya 100 juta, kan nggak semua netonya bayar 100 juta. Tapi ada penghasilan netonya kira-kira berapa. Kan kalau PPh satu juga grossnya berapa, netonya berapa kan? Kita kenakan pajak pajak itu dari neto. Iya kan? Ingat nggak? Kalau pajak itu kan, kalau ingat nggak PPh satu yang gampang lah. Pajak itu dari neto. Iya kan? Baru kena penghasilan. Nah, di sini besarnya netonya berapa? Dijelaskan bahwa kalau untuk kondisi ini adalah 50%. Nah, nih, jadi gini. Ya, premi biar contoh yang ini ya. Contoh nih. eh nah, batas premi dibayar tanggung kepada perusahaan asuransi premi umpamanya 100 juta. Maka eh, penghasilan neto adalah berapa kalau penghasilan netonya? 50 juta, Pak. 50 juta. Ya kan? Pajaknya berapa? 50 juta kali berapa? 20%, Pak. 20%. 20%. Jadi sama dengan 10 juta 10 ya? juta. Gitu. Oke, kebayang nggak ini? Kebayang, Pak, insya Allah. Oke ya. Nah, ini lebih kecil aja lah. Sorry, sorry, sorry. Ya. Nah, kalau ini sama, ganti aja dari 10 dari 50 menjadi 10. Waduh, waduh, waduh. Ini tinggal ganti aja kalau di sini berarti tinggal 10 ya. Ini nggak muat ya. Oke. Bisa saya ganti deh. Kalau ini berarti 10 juta. 10% ya. Ini sorry, 10% berarti 10 juta. Kalau ini berarti 10 juta kali 20% ada 2. Yang ini bisa dipahami nggak? Halo, bisa? Insya Allah Bisa, bisa, Pak. Pak. Oke, ya. DPP-nya. Kemudian yang selanjutnya branch. Ini apa? Selanjutnya saya minta bacain dong. Ini uh, Jahra Audia yang brand profit.
Brand profit berdasarkan PPh pasal 26 ayat 4 UU PPh, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Oke. Jadi berdasarkan PPh pasal 26 pasal 4, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi dengan pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenakan pajak sebesar 20%. Ya. Jadi kalau ada laba cabang dikenakan pajaknya 20%. Kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Kecuali gini, ditanamkan kembali udah laba sekian, ditanamkan kembali di Indonesia itu bebas pajak. Ya, oke, lanjut. Ah, dibaca dulu. Desi, yang suara kencang coba Desi Ayana. Iya, Pak. Baik, Pak. Eh, yang ketujuh ada pelayaran dan penerbangan internasional. Pada dasarnya dalam P3B, hak pemajakan atas perusahaan pelayaran atau penerbangan dengan jalur internasional adalah negara di mana tempat manajemen efektif perusahaan itu berada. Dalam ketentuan domestik perpajakan di Indonesia, perlakuan perpajakan untuk perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri diatur dalam norma perhitungan khusus yang terdapat dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diatur lebih lanjut pada KMK nomor 407 garis miring KMK titik 04 garis miring 1996. Bagaimana pengenaan pajak penghasilannya? Dalam KMK nomor 417 garis miring KMK strip 04 garis miring 1996 diatur bahwa penghasilan neto wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri adalah sebesar 6% dari peredaran bruto, yaitu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain yang ada di Indonesia dan atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak tersebut adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dan bersifat final. Oke, baik, makasih adanya. Jadi pelayaran dan penerbangan ini diatur sesuai dengan eh, mengacu kepada Undang-Undang PPH pasal 15 dan dilanjutkan oleh PMK 417. Ya, 417 tahun 96 masih berlaku. Bagaimana aturannya? Kalau perusahaan pelayaran dan penerbangan luar negeri 6%. Ini bahwa penghasilan neto wajib pekerjaan diatur bahwa penghasilan neto, nah, penghasilan netonya adalah ini. Bentar ya, penghasilan netonya saya kasih ini ya. Penghasilan netonya adalah 6%. Oke, dari peredaran bruto. Yaitu semua imbalan atau hasil pengganti berupa uang yang diterima wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Pelabuhan yang lain yang ada di Indonesia dan dari pelabuhan Indonesia. Besarnya pajak penghasilan yang dikenakan WP tersebut adalah ya besarnya pajak penghasilan yang dikenakan kepada WP tersebut adalah 2,64% dari bruto, peredaran bruto. Ini bersifat final. Nah, pajaknya ini ingat, beda sama tadi. Pajaknya adalah 2,64% dari peredaran bruto. Jadi kayak UMKM, kalau UMKM kan 0,5% ya. UMKM ini final dan ini adalah 2,64% dari perusahaan bruto. Oke, bisa dipahami sampai sini? Masih Nanti agak, detailnya kita buka di PMK 417 ya. jadi izin tanya Pak. Ya, Jadi untuk perhitungan PPh dari pelayaran dan penerbangan internasional ini kita langsung dikaliin aja Pak 2,6 sama 2,64%. penghasilan Iya, bruto. Baik iya, Pak. gitu ya.
Oke, ada lagi? Izin tanya, Pak. Boleh, Untuk silakan. pengenaan pajak penghasilan ini PPh pasal berapa ya, Pak? PPh badannya pasal 26 sama di sini. PPh pasal 26 ya. Kalau wajib luar negeri terdapat pada pasal ya ini adalah pasal 15 Undang-Undang PPh ya. Khusus perusahaan dan pelayaran menerbangkan luar negeri atau dengan nomor penerbitan khusus yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang PPh. Saya. Oke. Kita nanti bisa bedah lagi di Undang-Undang PPh-nya. Ini masuk 26 atau 215 ya. Oke. Karena wajib pajak luar negeri itu masuk 26, tapi ini dinyatakan bahwa khusus untuk penerbangan ke Thailand ini ada di pasal 15 Undang-Undang PPh. Ya, nanti kita bisa bedah lagi di Undang-Undang PPh. Oke. Ada lagi? Ini agak pelan-pelan ya. Ya, sebab karena ini apa? Kita jarang transaksinya jarang ya. Sehingga agak pelan-pelan beda kalau umpamanya yang ini yang sering terjadi kita dapat gampang. Ini kan apa transaksinya jarang. Tapi kemungkinan itu ada kalau ada bekerja nanti di perusahaan yang multinasional. Kalau perusahaan lokal mah enggak lah, enggak ada transaksi kayak gini. Ya, oke. Adrian, coba Adrian, bantu Adrian. Iya, Pak. 8. Kantor Perwakilan Dagang Asing. WPLN yang memiliki perwakilan kantor dagang asing di Indonesia dikenakan pajak sesuai dengan pasal 15 UU PPh, JO, KMK, garis 634, garis miring KMK 04, garis miring 1994. Pengenaan pajak melalui norma perhitungan didasari untuk menghindari kesulitan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak kantor perwakilan dagang asing, yaitu penghasilan neto WPLN yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto dan pelunasan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri tersebut sebesar 0,44% dari nilai bruto ekspor barang. Oke. Jadi kalau ada perwakilan dagang asing itu contohnya ada Microsoft lah. Ya, Microsoft kan perusahaan di luar negeri, tapi kita ada agen. Kalau umpamanya ada agen di dalam negeri, ya itu berarti agen penjualannya ya. Kenapa pakai Microsoft kan? Kan? Ya, Iya, Pak. jadi wajib pajak luar negeri ini yang memiliki perwakilan kantor cabang, kantor dagang asing di Indonesia dikenakan pajak sesuai dengan pasal 15. Bukan pajak oleh norma perhitungan didasari untuk menghindari kesulitan kehitungan negara. Nah, jadi kita kan kesulitan nih kalau perdagangan apa-apa atau pajak lain berapa biayanya, berapa pendapatnya kan pusing lah. Dia juga nggak bikin SPT, mau nggak punya NPWP di dalam negeri, ya. Cuman kantor cabangnya aja, dia pusatnya di ini, perwakilannya aja perwakilan dagang. Jadi kalau pemilik dagang atau bisa jadi perorangan bisa jadi ya perwakilan atau beli jum kadang-kadang beli jumnya juga nggak ada jum kantornya di Indonesia kan perwakilan aja. Nah, penghasilan atau kewajiban yang memiliki kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1%. Jadi penghasilan itu 1% dari nilai ekspor bruto. Jadi kalau umpamanya kita kan dagang di sini kita ekspor ya. Kalau umpamanya ada agen-agen atau umpamanya beli agen apa kantor perwakilan dagang asing. Kalau umpamanya kita mau beli jualan sawit di Indonesia, kita jualnya kan nggak langsung ke pembeli di sawit di sana, tapi juga beli sawitnya di melalui agen dikumpulin sama agen terus dijual sama dia ke luar negerinya. Jadi dia tuh kok ngumpulin aja di sini, ya. Bayang nggak kira-kira?
Contoh lain, eh Desti, Destia, orang tuanya apa Des? Orang tuanya kerjanya, Pak. Kerja atau wira swasta? Kuli, Pak. Kuliah kerja. Eh, Jadi gini, contoh umpamanya ada kan di kita itu banyak ini apa? Banyak keramik. Keramik tahu keramik? Bikin keramik. Eh, Dikumpulin tuh keramik-keramiknya sama apa sama Destia ya. Nanti Destia jual ke luar negeri karena sebagai agen yang perwakilan dagang di sini, ya kan? Nah, orang jualan keramik itu kan kalau yang pembelinya dari luar negeri kan susah nyari satu-satu. Kalau Destia kan apa? Ya, perwakilan dagang. Jadi eh, perwakilan dagang di sini diekspor lah barang itu ke luar negeri. Nah, penghasilan neto wajib pajak keluarnya yang di kantor perwakilan dagang. Ini mah kalau mau wajib perwakilan dagangnya di Indonesia sebesar 1% dari nilai ekspor bruto. Jadi kalau nilai ekspornya berapa? Oh, 5 miliar. Ya udah, berarti 1% dari miliar itu ekspor apa penghasilan netonya ya. Netonya. Netonya itu adalah netonya nih. Ya, netonya adalah 1% dari ekspor bruto. Ya. Dan pelunasan pajak penghasilan wajib pajak tersebut sebesar 0,0 dari bruto. Nah, ini juga sama. Pajaknya adalah 0,44%. Ya, oke. Netonya berapa? Jelas dan brutonya berapa. Kenapa sebut netonya? Karena kadang-kadang P3B bisa jadi juga menentukan lain. Ya, P3B itu bisa menentukan lain. Oke, jarang lah, jarang terjadi. Udah, ya. Kira-kira masih ada pertanyaan nggak? Nanti gini, saya akan coba kirim slide-nya dulu ya di depan untuk dipelajari untuk kita diskusikan minggu depan. Ya, oke. Jadi paling tidak baca dulu lah punya gambaran supaya saya lebih banyak diskusinya. Oke, ada pertanyaan silakan. Karena pada diam aja sih. Diskusi dong, Boleh diskusi dong. izin tanya, Pak, Boleh. terkait yang tadi branch profit, itu tuh kan yang saya tahu ada perusahaan konsolidasi ya, Pak. Itu tuh jadi dia termasuk gak sih, Pak, branch profit itu kalau kan perusahaan konsolidasian kan terdiri dari beberapa perusahaan tuh ya, Pak, yang digabungin laporan keuangannya. Nah, itu tuh Hmm? dia masuk ke branch profit gitu nggak sih, Pak, anak-anak dari perusahaan itu? Ah, biasanya kalau konsolidasi itu kan terdiri dari beberapa perusahaan-perusahaan, ya kan? Biasanya itu grup. Contoh, grup Toyota, ada Toyota Motor, ada Astra, ada Motor, ada Astra apa gitu kan, ada Toyota Manufacturing, ada Toyota Suso. Nah, ini kan grup Toyota ini mereka melakukan konsolidasi. Kalau brand, biasanya brand itu adalah cabang. Perusahaannya satu, cuman cabangnya banyak. Contoh, perusahaannya satu Bank Mandiri. Kan perusahaan satu Bank Mandiri. Tapi cabangnya banyak. Ada cabang Karawang, ada cabang Jakarta, ada cabang mana, cabang luar negeri, cabang dalam negeri juga banyak. Ya, itu yang membedakan antara cabang dengan konsolidasi. Tapi biasanya kantor pusat juga melakukan laporan konsolidasi karena dia akan dapat input dari atau juga laba cabang merupakan juga laba dari kantor pusat. Kan gitu ya? Han? Halo? Iya, Pak, paham, Pak. Oke. Ada lagi kah? Pak izin bertanya, Pak. Boleh listik. Untuk yang tadi, yang semisal PPLN itu misalkan mendapatkan dividen, terus apa ada pengenaan pajak sebesar 20%, terus ada tadi pengalihan saham juga itu yang melaporkan pajak itu siapa ya, Pak? Soalnya kan dia WPLN, Pak. Yang melaporkan pajaknya adalah
yang perusahaan yang ada di Indonesianya. Contoh, saya punya perusahaan. Salah satu pemegang sahamnya adalah luar negeri. Kan kita bayar dividen, catatan di perusahaan ada kan? Ya, dia tidak mentransfer langsung ke Jepangnya, tapi dia alihkan ke, umpamanya beli saham lagi di ini, itu kan langsung diinvestasikan. Ada kan transaksinya jelas. Kecuali kalau kita transfer langsung ke negara Jepang, oh dividennya kena pajak lah. Gitu. Ya, oke. Berarti nanti dilaporkannya pas di SPT tahunannya, Pak. Di SPT Dari tahunan yang saya perusahaan. punya perusahaan. Iya, perusahaan ini. Ya, dividen selama kita bisa membuktikan bahwa memang itu adalah diinvestasikan kembali ya mau. Itu kan. Karena kalau pajak luar negeri, kalau kita bayar dividen ke pajak luar negeri, terus tidak ada bukti potong dividennya, kita yang kenanya. Walaupun itu duitnya duit wajib pajak dalam luar negeri. Contoh, Desi itu di luar negeri, ya punya perusahaan di Indonesia dipegang oleh Listi. Desti kan tidak tercatat di Indonesia kan, hanya namanya saja bahwa salah satu perusahaan Listi adalah pemegangnya Desi. Ya kan gitu kan? Begitu Listi bayar dividen ke Desi, Desi sih nggak melaporkan apa-apa, tapi catatan di perusahaan Listi itu ada bahwa pembayaran dividen kepada Desi. Kan ada kan? Ya kan? Nah, yang dikejar kalau nggak bayar PPh-nya adalah Listi, bukan Desi. Desi mah ada di luar negeri, kabur dia nggak masalah. Ya, nggak tercatat, nggak kewajiban lapor SPT. Tapi Listi itu wajib lapor SPT dan di salah satu laporannya ada dividen kan ada. Nah, di situ juga akan mana dividennya, mana pajak dividennya gitu. Oke, Oke, Pak. Terima kasih. oke. Ada lagi? Bapak mau tanya, eh, Boleh. untuk yang P3B itu kita lihatnya dari mana ya, Pak? Setiap negara itu punya perjanjian tersendiri dengan P3B. Bisa searching deh. P3B Indonesia dengan Jepang bagaimana? P3B Indonesia Oh, dengan umpamanya dengan negara lain. Itu ada masing-masing. Ada. Jadi perjanjian penghindaran pajak bergana masing-masing punya agreement tersendiri. oh, oke, baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Ayo. Oke. Kalau nggak ada, udah dong. Minggu depan mau jam 8:30, mau jam 8:15, Jam 9.30 boleh nggak, Pak? 9:30 sebentar tuh. Saya nanti kita cek dulu schedule saya ya. 9:30 ya. Saya cek dulu ya. Nggak janji ya, soalnya takut. Saya takut. Saya bentar dulu. Saya harus lihat dulu ini ya. Belum jawab. Nanti tolong diingetin saya untuk tanyain ke saya ya. Oke? Oke, Pak, siap. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir diskusi kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. wabarakatuh. Iya, Pak.